Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Bab 848. Kalau memikirkan dia harus dikurung di rumah terus, dia rasanya bisa gila. Untungnya, Stefan sadar dan bersedia mengembalikan kebebasannya. Om, ketika sedang digendong oleh bibinya, Russell melihat Stefan, dan dengan senang hati mengulurkan tangannya kepada pamannya itu, meminta Stefan untuk menggendongnya. Stefan menuruti kemauan si kecil dan menggendongnya. Yang tinggi, Om, gendong yang tinggi. Stefan tersenyum dan menggendong anak itu tinggi-tinggi, membuat anak itu tertawa bahagia. Yang ada di truk ini. Sebelum Odelina selesai bertanya, Stefan berkata, "Kak, Olive bilang dia mau makan ayam kampung yang dipelihara sendiri. Junia membantunya membeli ayam-ayam ini dan aku berencana meminta Pak Marwan untuk membawa Olive ke kebun keluarga. Aku menyarankan gimana kalau ayam-ayam ini dipelihara di kebun saja." Odelina memandangi adik perempuannya dan berkata dengan heran, "Nggak ada angin, nggak ada hujan, kenapa kamu jadi mau beternak ayam?" Olivia berkata, "Sudah dibeli, jadi harus cari tempat untuk memelihara mereka." Odelina menatap adik perempuannya, lalu melihat ke arah adik iparnya lagi. Dia sadar adik iparnya itu sedang bertingkah. Dia sepertinya telah mengabaikan sesuatu barusan. Stefan barusan bilang apa? Dia mau menyuruh kepala pelayan untuk membawa Olive pergi ke kebun keluarganya. Apa itu berarti dia sudah memberi Olive kebebasan? Stefan, aku nggak ikut pergi ke sana, deh. Kamu suruh saja Pak Marwan untuk mengantar sopir ke kebunmu. Kakakku datang, jadi aku sekaligus pergi dengannya saja. Stefan berkata dengan lembut, "Oke, terserah kamu." Dia tidak keberatan. Olivia mengambil Russell dari gendongan Stefan, lalu berkata kepada kakak dan temannya, "Kak, Junia, ayo pergi." "Oke." Baik Junia maupun Odelina menoleh ke belakang untuk menatap Stefan sambil berjalan pergi. Olivia berjalan ke mobil dengan Russell di gendongannya. Dia membuka pintu dan memasukkan Russell ke dalam mobil. Tepat saat dia hendak masuk ke dalam mobil, Stefan tiba-tiba memanggilnya, "Olive." Ketiganya seketika menjadi tegang, terutama Olivia. Hal pertama yang Olivia pikirkan adalah Stefan menarik balik kata-katanya. Dia harus cepat-cepat. Dia berpikir begitu dan benaran melakukannya. Dia segera membuka pintu kursi pengemudi, Stefan meraih lengannya dan menariknya pergi. "Stefan, apa kamu ingin menarik kembali kata-katamu?" tanya Olivia dengan suara keras. Stefan terdiam. Olivia ternyata tidak memiliki kepercayaan sedikit pun padanya. Apa yang dia lakukan setelah Olivia mengetahui kebenarannya sudah membuat Olivia trauma besar, sehingga membuat istrinya itu bereaksi seperti ini. Stefan merasa sedih ketika menyadarinya. Kalau dia tidak mendengarkan saran dari Reiki dan masih terus mengurung Olivia seperti tahanan di rumah, dia pasti akan kehilangan wanita ini pada akhirnya. "Olive, aku bukan mau menarik kembali kata-kataku." Hati Stefan sakit, tapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Dia melepaskan lengan Olivia, mundur 2 langkah dan menjaga jarak dengan wanita itu. Dengan begitu, dia bisa meredakan ketegangan dan ketakutan wanita itu. "Olive, aku hanya ingin mengingatkanmu. Biar Kak Odelina saja yang menyetir mobilnya. Suasana hatimu sedang nggak baik. Kamu duduk di belakang saja sama Russell. Lebih aman." Olive menatap pria itu dengan ragu. Stefan menoleh dan berkata kepada kakak iparnya, "Kak, kakak saja yang menyetir. Jangan izinkan Olive menyetir hari ini." Dia melihat kerusakan di bagian depan mobil Olivia. Dia bisa menebaknya, bahwa itu karena wanita itu menyetir dengan terlalu gila kemarin. Untungnya, istrinya itu baik-baik saja. Kalau mobilnya rusak ya rusak, dia bisa memberikan puluhan mobil baru kapan saja. Asalkan istrinya itu mau menerimanya. Bab 849. Semua orang menghela napas lega setelah mendengar kata-kata Stefan, mereka pikir Stefan akan menarik kembali kata-katanya. Untungnya bukan. Odelina cepat-cepat berkata, "Stefan, jangan khawatir. Aku akan mengawasi Olive selama beberapa hari ini, nggak akan membiarkannya menyetir dengan gila dan banyak minum alkohol." Akhirnya, dia juga menambahkan lagi, "Dia benar-benar ingin minum alkohol, jadi aku akan membiarkannya minum 2 botol bir di rumah. Aku nggak akan mengizinkannya pergi ke bar lagi. Kak, aku minta tolong pada kakak ya selama beberapa hari ini." Stefan berkata kepada Olivia lagi, "Olive,
kamu tinggal di rumah Kak Odelina dulu selama beberapa hari. Kalau kamu mau pulang, bilang saja padaku. Aku akan pergi menjemputmu. Kalau kamu nggak mau tinggal bersamaku, kamu bisa pulang ke rumah di Lotus Residence. Aku akan tinggal di sini. Olivia menatap pria itu lama sekali dan berkata, take care. Setelah itu, dia masuk ke mobil. Stefan, kamu juga jaga kesehatan. Olive ada kakak yang jaga. Kakak jamin, nanti kalau kamu datang menjemputnya, dia akan gemuk. Olive diam saja. Apa kakaknya ingin membuatnya gemuk seperti babi? Setelah berpesan pada Stefan, Odelina masuk ke mobil, mengenakan sabuk pengamannya dan melambai ke adik iparnya itu. Kemudian, mereka pun pergi sambil dipandang oleh Stefan dari jauh. Junia. Saat Junia hendak pergi, Stefan menghentikan Junia. Pak Stefan, ada apa? Ujar Junia sopan. Stefan mengeluarkan seikat kunci dari saku celananya, menyerahkannya kepada Junia, dan berkata, ini salah satu hadiah Valentine yang kusiapkan untuk Olive kemarin. Mobil baru. Bagian kepala mobilnya rusak karena menabrak sesuatu. Boleh nggak kamu tolong berikan kunci mobil baru ini pada Olive? Junia tidak mengambil kunci mobil itu. Dia berkata, Pak Stefan, Bapak itu nggak percaya diri atau nggak cukup cinta pada Olive. Menurut Bapak kalian akan berpisah selamanya mulai dari hari ini. Bapak punya banyak kesempatan untuk memberikannya sendiri pada Olive. Untuk apa meminta padaku untuk memberikannya? Stefan mengerutkan bibirnya, menarik kembali tangannya dan berkata, terima kasih, Junia. Aku akan memberikan kunci ini pada Olive sendiri nanti. Junia, boleh nggak bantu ngomong yang bagus-bagus tentangku di depan Olive? Pak Stefan, mau kapanpun itu, aku ini teman baiknya Olive. Aku akan selalu berpihak padanya. Kalau Bapak ingin aku membantu Bapak, itu tergantung dari sikap Bapak lagi. Stefan menatap Junia dengan yakin dan berkata, aku akan membuat Olive percaya padaku lagi. Junia tersenyum dan berkata, baguslah kalau Pak Stefan bisa berpikir seperti itu. Aku pergi dulu. Tolong urus unggas-unggas itu, Pak. Oke. Junia berpamitan pada Stefan dan pergi. Stefan berdiri di depan pintu villa, memperhatikan dua mobil yang keluar dari villanya itu menghilang dari pandangan. Dia sebenarnya merasa takut di dalam hati. Dia masih memaksa dirinya untuk melepaskan Olivia untuk beberapa waktu. Seperti yang dikatakan Reiki, perpisahan sementara yang akan menjadi hidup berdampingan selamanya. Itu cukup sepadan. Dan Stefan. Pak Marwan keluar dan memanggil Stefan. Stefan menoleh, melihat truk besar yang terparkir di halaman, dan berkata kepada Pak Marwan, bahwa supir ini pergi ke rumah keluarga Aditama, lalu serahkan pada Pak Joni. Beritahu Pak Joni, Olivia yang mau memelihara mereka. Bilang begitu saja. Pak Joni adalah kepala pelayan di Villa Permai. Semua tugas yang diserahkan padanya akan diselesaikan dengan baik. Oke. Bab 850. Pak Marwan menjawab dengan sopan, tetapi kemudian berkata dengan cemas, dan, di luar anginnya kencang dan udaranya dingin, masuklah ke rumah. Dan Stefan belum makan apa-apa sejak bangun tidur hari ini. Stefan terdiam dan bertanya kepada Pak Marwan, kalau aku pingsan karena kelaparan, apa Olivia akan kembali? Pak Marwan diam saja. Stefan menertawakan dirinya sendiri dan berkata, aku hanya iseng bertanya, aku nggak akan mempertaruhkan kesehatanku. Aku masih mau punya banyak anak dengan Olive dan hidup sampai tua dengannya. Kalau aku kelaparan sampai sakit dan nggak bisa hidup sampai rambutku beruban, rasanya rugi sekali. Pak Marwan cepat-cepat berkata, Non Olive tetap makan dan minum sesuka hatinya. Menurutku sikap Non Olive itu sangat benar. Dia takut kalau dan Stefan sengaja membuat diri sendiri kelaparan, tapi ternyata Non Olivia tega dan tidak mau pulang. Jadinya dan Stefan kan akan mati kelaparan. Non Olive kalian itu, cintanya padaku nggak selam cintaku padanya. Dimas, teriak Stefan. Dimas cepat-cepat berlari keluar. Siapkan mobilnya. Aku akan pulang ke villa dan tinggal di sana selama beberapa hari. Oke, Dimas bergegas memberi tahu sopir. Beberapa menit kemudian, deretan mobil mewah keluar dari villa besar itu dan bergerak menuju Villa Permai. Di ruang tengah bangunan villa yang terletak di tengah, Sarah tengah mengambil secangkir kopi yang dia minta pelayannya buatkan untuknya. Dewi berkata kepada ibu mertuanya, Mama sudah tua. Mama biasanya nggak bisa tidur nyenyak,
tapi masih saja minum kopi. Nanti jadi semakin nggak bisa tidur. Kopi nggak mempengaruhi tidur Mama. Stefan dan istrinya yang mempengaruhi tidur Mama. Sarah meneguk kopi itu dan berkata, Mama ingin menyegarkan diri dan memikirkan bagaimana cara membantu mereka. Dewi berkata, Ma, situasinya sudah begini. Apa Mama masih mau ikut campur? Biarkan saja mereka berdua yang menyelesaikannya. Mereka bisa seperti ini juga karena Mama ikut campur dalam kehidupan mereka. Aku selalu merasa keduanya bukan berasal dari latar belakang yang sama, tapi Mama bersikeras ingin menyatukan mereka dalam satu dunia yang sama. Mama seharusnya tahu hari ini akan datang. Lihatlah, Stefan pasti akan pulang untuk menegur Mama. Dia nggak perlu melakukan apa-apa, cukup memasang wajah kaku di depan Mama setiap hari. Dia akan mengikuti Mama kemanapun Mama pergi, dan akhirnya bisa membuat Mama gila. Sarah memuntahkan seteguk kopi. Dia terbatuk beberapa kali, menghentikan Dewi yang hendak menepuk punggungnya, lalu mengeluarkan tisu dan menyeka mulutnya dan bertanya kepada menantunya itu, Dewi, menurutmu Mama masih sempat sembunyi nggak sekarang? Kalau kamu nggak memberitahu Mama, Mama mungkin bakal lupa kalau Stefan akan membalas dendam pada Mama. Waktu itu, dia selalu mengomel di depan cucunya setiap hari, meminta cucunya itu untuk menikahi Olivia untuk membalas budi Olivia. Sekarang, Stefan akan seperti dirinya dulu, muncul terus di hadapannya setiap hari. Anak itu akan memasang wajah serius dan masam, menatapnya dengan tatapan sebal. Anak itu nggak perlu mengatakan apa-apa. Dia sendiri sudah merasa bersalah dan ingin masuk ke lubang bawah tanah untuk menghilang dari muka bumi ini. Iya, orang yang bermain api harus menanggung konsekuensinya sendiri. Itu sama sekali tidak salah. Dia sudah bermain dengan api yang terlalu besar. Kalau Mama bersembunyi, apa Mama bisa bersembunyi dengan tenang? Stefan memang sudah dari sananya dingin. Dia tipe orang yang kalau nggak suka ya nggak suka, tapi kalau jatuh cinta, pasti akan mencintai dengan dalam. Sekarang ini, orang yang paling menderita adalah Stefan, cinta Olivia nggak sedalam cinta Stefan. Ditambah lagi, Olivia lagi marah sekarang. Jadi, Olivia nggak semenderita itu. Aku juga nggak tahu apa yang ada di pikiran Stefan. Mama sendiri yang bilang, dia membuat Olivia pingsan supaya wanita itu tetap berada di sisinya. Mama lihat deh, reaksi dia terhadap masalah cinta. Ini semua karena Papa dan Mama. Dewi mengeluarkan unek-uneknya terhadap kedua mertuanya. Stefan ditunjuk sebagai pewaris grup Aditama saat masih bayi, dan sejak saat itu dibesarkan oleh mertuanya. Dewi akui, putra sulungnya dididik dengan sangat baik oleh mertuanya. Kalau dia yang mendidik putranya itu sendiri, putranya mungkin tidak akan menjadi Stefan yang seperti ini sekarang. Namun, kedua mertuanya itu tidak mengajari putra sulungnya itu bagaimana mencintai seseorang. Stefan jadi mudah disakiti dari segi percintaan. Bab 851. Sarah tercekat dan berkata dengan rasa bersalah, Mama pikir semua orang mengerti caranya dari lahir, jadi kita nggak perlu mengajarkannya lagi. Dia bergumam pada diri sendiri lagi, tapi, dengan adanya masalah ini, mereka jadi lebih menghargai satu sama lain. Dewi diam saja. Seorang pelayan masuk, Nyonya Sarah, Nyonya Dewi, dan Stefan datang. Mendengar hal itu, Sarah langsung bangkit dengan kaget. Gerakannya sangat lincah, sama sekali tidak terbatasi oleh usianya. Dewi, Mama mau berbaring di kamar. Kalau Stefan menanyakan tentang Mama, bilang saja padanya, Mama mengkhawatirkan dia dan Olivia sampai jatuh sakit. Dewi berkata, nanti kalau Stefan bawa Mama ke rumah sakit, jangan salahkan aku, ya. Aku sudah mengingatkan Mama, asalkan dia nggak mengantar Mama ke krematorium. Sarah merunduk lagi dan pergi ke kamarnya secepat mungkin. Lalu, dia berbaring di tempat tidur dan berpura-pura sakit. Setelah berbaring cukup lama, dia tidak mendengar ketukan di pintu. Dia berpikir dalam hati, apa jangan-jangan anak itu nggak peduli padanya yang jatuh sakit. Saking marahnya padanya, dia sedikit gelisah. Dia tidak tahu dia harus terus berbaring, atau keluar untuk melihat cucunya itu sedang melakukan apa. Apa yang sedang Stefan saat ini? Ketika masuk ke rumah, dia tidak melihat neneknya. Dia tidak mengatakan apa-apa, berbalik badan dan langsung pergi. Dewi refleks mengejar anak itu keluar dan bertanya dengan peduli di belakangnya,
"Stefan, apa kamu baik-baik saja?" Stefan berkata dengan cemberut, "Ma, aku baik-baik saja. Mama lihat kamu kelihatan gak fit. Apa kamu kurang istirahat? Mana Olivia?" Dia pergi dengan kakaknya. Dewi tertegun, refleks menghentikan langkahnya. Melihat putranya sudah berjalan jauh di depan lagi, dia segera menyusul dan bertanya lagi, "Stefan, pergi, di sini maksudnya apa?" "Maksudnya pergi." Stefan akhirnya berhenti di depan kolam renang di luar, kemudian, dia mulai melepas jaketnya. "Stefan, apa kamu sudah gila? Kamu nggak lihat cuacanya sekarang? Kalau kamu berenang di sini, kamu akan masuk angin." Dewi tidak mau bertanya lebih lanjut, buru-buru mencegah putranya melompat ke kolam renang di cuaca dingin. "Kamu pikir Olivia bakal pulang kalau kamu sakit? Kalian berdua memang dari sananya bukan berasal dari latar belakang yang sama. Nggak apa-apa kalau dia pergi, dengan semua yang kamu punya, wanita mana yang nggak bisa kamu dapatkan? Mama akan mengurusnya nanti. Bagaimana kalau kamu coba bertemu dengan putri dari keluarga Kirana? Atau putri dari keluarga Hermawan? Ada banyak putri dari keluarga kaya di Mambera. Kamu bisa mendapatkan wanita yang lebih baik dari Olivia dengan mudah. Stefan, kamu kan juga sudah membalas budi nenekmu. Nenekmu mungkin gak akan pernah ikut campur dengan pernikahanmu lagi nanti. Lupakanlah Olivia. Jangan menyiksa dan melukai diri sendiri karena dia." Dewi mengira Stefan dan Olivia telah mengakhiri pernikahan mereka. "Stefan, lebih baik menikah dengan wanita yang berasal dari keluarga yang sederajat. Dengarkan Mama, nikahi wanita yang berasal dari keluarga yang sederajat, oke? Kalau kamu bersama Olivia, mudah bagimu untuk menyesuaikan diri dengan dia. Tapi, dia sangat kesulitan untuk menyesuaikan diri denganmu. Kalian terlalu berbeda. Dia nggak akan bisa menyesuaikan diri denganmu bagaimanapun caranya, dia juga akan kelelahan melakukannya. Nggak apa-apa kalau kalian berpisah. Itu berarti kamu melepaskan Olivia untuk hidup lebih tenang." Stefan menatap ibunya dengan wajah bingung. Dewi dengan cepat mengubah kata-katanya dan berkata, "Maksud Mama, kalian melepaskan satu sama lain." Bab 852. Ma. Stefan merasa, kalau dia tidak menjelaskan dengan jelas, ibunya akan benar-benar mengatur jadwal kencan butanya dengan putri-putri keluarga kaya itu, yang akan menyebabkan kesalahpahaman. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Olivia pergi dengan kakaknya, artinya dia pulang ke rumah kakaknya untuk beberapa waktu, untuk menenangkan diri. Aku nggak bilang dia nggak akan kembali lagi. Aku juga nggak akan membiarkan dia nggak kembali lagi. Tuhan tahu betapa sulitnya dia melepaskan Olivia dan membiarkannya pergi dengan Odelina. Aku juga perlu menenangkan diri, tapi sulit bagiku untuk melakukannya. Jadi, aku harus melompat ke dalam kolam dan berendam sebentar di sana. Mungkin ini bisa menenangkanku. Ma, aku nggak ada niat untuk menggunakan kesehatanku untuk memancing Olivia pulang, kok." Dewi mengerjapkan mata dan bertanya, "Kalian berdua masih belum bercerai? Mama benar-benar ingin aku bercerai dengannya." Dibilang iya, enggak juga. Mama selalu merasa kalian berdua enggak cocok. Kalian berada dari kalangan yang berbeda. Olivia akan kesulitan untuk masuk ke dalam kalangan kita. Kalian mungkin enggak mengerti dan merasakannya sekarang. Nanti kalau kalian sudah berbaikan, kalau kamu mau mengajak Olivia pergi bertemu klien, mendiskusikan bisnis, menghadiri berbagai jamuan makan, menghadiri organisasi amal, dan kegiatan lainnya, kalian akan merasakannya. Kamu mungkin akan merasa baik-baik saja, asalkan kamu bermuka tebal dan gak takut orang lain menertawakanmu. Namun, Olivia nggak akan merasa senyaman itu. Dia nggak akan bisa masuk ke dalam lingkaran pertemanan wanita dari keluarga kaya. Istri orang kaya baru saja nggak bisa berbaur dengan mereka, apalagi Olivia. Dia akan mudah dikucilkan, nggak dianggap, diejek dan disindir. Dewi sudah hidup dalam keluarga kaya sepanjang hidupnya. Dia biasanya berteman dengan wanita yang sederajat dengannya. Dia biasanya hanya sebatas berkenalan dengan orang-orang yang statusnya tidak seperti dirinya. Dia tidak mungkin benar-benar menerima orang-orang itu untuk masuk ke dalam lingkaran pertemanannya. Hanya sedikit orang yang bisa hidup sesederhana ibu mertuanya. Tapi, kamu sudah jatuh cinta padanya. Mama juga nggak mau kamu bercerai. Mama takut kalau kamu bercerai, kamu akan menjadi bujangan seumur hidup. Sebagai seorang ibu,
Siapa yang mau melihat anak laki-lakinya bujangan? Apalagi, orang yang bujangan ternyata begitu hebat, pria yang luar biasa. Dewi terus menjelaskan diri karena putranya menatapnya dengan muka masam. Ini pasti karena ibu mertuanya sedang tinggal di villa ini akhir-akhir ini. Dia sudah menghabiskan banyak waktu dengan ibu mertuanya, sehingga reaksinya terhadap apapun jadi mirip mertuanya. Kalian berdua sudah menikah selama 4 atau 5 bulan, tapi istrimu belum hamil. Kalau kamu punya anak, terserah kamu kalau mau melajang. Nanti kalau kami sudah meninggal, setidaknya ada yang menjagamu. Kami jadi bisa pergi dengan tenang. Tapi, kalian berdua belum punya anak. Stefan, apa kalian berdua pernah ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan? Ma, aku yakin aku bisa punya anak. Stefan menegaskan bahwa dirinya dalam keadaan sehat dengan wajah masam. Olivia juga sangat sehat. Aku dan Olivia nggak pernah melakukan hubungan suami istri sebelumnya, mau punya anak dari mana? Dewi tersedak. Ma, aku baik-baik saja. Mama pergi temani papa main catur saja. Aku mau berenang, untuk menenangkan diri. Aku nggak akan menyiksa diri sendiri. Stefan melepas pakaiannya dan melompat ke kolam renang, meskipun sudah dilarang ibunya. Begitu masuk ke dalam air, astaga, dingin sekali. Stefan, kamu sih nggak mau dengar, maki Dewi, lalu berteriak ke arah kamar tidur utama. Ma, cucu kesayangan mama melompat ke air. Stefan menelan ludah. Ibunya yang anggun pasti disesatkan oleh neneknya. Dengan jarak seperti itu, Sarah yang terbaring di kamar berpura-pura sakit tentu saja tidak bisa mendengarnya. Setelah Dewi berteriak 2 kali, melihat percuma, dia meninggalkan putranya dan bergegas kembali ke rumah. Dia tidak bisa membujuk putranya, jadi dia hanya bisa meminta Sarah untuk turun tangan. Dia merasa putranya hanya ingin jatuh sakit supaya menantunya kasihan. Ketika mendengar Stefan benar-benar masuk ke kolam renang di luar dalam cuaca dingin seperti ini, Sarah tidak bisa berpura-pura lagi. Dia pun bangkit dari tempat tidur, mengambil jaketnya dan memakainya, lalu berkata kepada menantunya, panggil dia. Stefan, kalaupun kamu mau nenek merasa bersalah, kamu juga nggak perlu melompat ke kolam renang di cuaca dingin seperti ini. Bab 853. Dewi, suruh orang untuk memasakkan sup jahe untuk anak itu. Jahenya pakai yang banyak, biar dia kepedasan, ujar Sarah, memberi perintah pada menantunya sambil berjalan keluar. Dewi menggumam mengiyakan, lalu menyuruh pelayan untuk memasak sup jahe. Saat Sarah dan Dewi tiba di depan kolam renang, Stefan masih berenang. Stefan, Sarah berteriak marah. Stefan hanya menoleh untuk melihat neneknya, kemudian terus berenang sampai ke tepi kolam. Dia naik ke atas dan duduk di sana. Sarah berjalan mengitari kolam renang, berjalan ke arah cucunya itu, dan berkata dengan sedih, apa yang kamu lakukan duduk di sini? Cepat masuk ke rumah. Nenek, aku ingin menenangkan diri. Sarah berkata marah, kalau kamu ingin menenangkan diri, kamu bisa mengunci diri di kamar. Nenek jamin gak ada yang berani mengganggumu. Kamu bisa menenangkan diri sesukamu, tapi apa kamu perlu melompat ke kolam ini? Ini cukup efektif, ujar Stefan dengan acuh tak acuh. Air kolam yang dingin bisa menjernihkan pikiranku, dan suasana hatiku yang tadinya gelisah menjadi jauh lebih tenang. Dia mengatakan yang sebenarnya. Sarah berkata, kalau kamu sudah tenang sekarang, cepat pakai bajumu dan masuk ke rumah. Kalau kamu duduk di sini untuk waktu yang lama, kamu akan masuk angin. Stefan mengerutkan bibirnya. Dewi membawakan jaketnya, meletakkan jaket itu di bahunya dan berkata, kalau kamu masuk angin, Mama akan mencari Olivia dan memarahinya. Dia yang membuatmu masuk angin begini. Ma, memangnya Mama bakal melakukan hal yang gak masuk di akal seperti itu. Stefan tidak takut ibunya akan pergi mencari Olivia dan memarahi istrinya itu. Ibunya hanya bilang saja, tapi sebenarnya tidak sekejam itu sampai benar-benar melakukannya. Dewi tercekat dan berkata, seorang ibu akan melakukan apa saja untuk anak-anaknya. Sarah juga berkata, Stefan, kamu masuk ke rumah dan ganti baju dulu. Nenek mau bicara denganmu. Stefan menatap neneknya dan berkata dengan sinis, kupikir nenek akan sakit lama sekali, nggak bisa bangun dari tempat tidur. Ketika dia pulang ke rumah dan tidak melihat nenek, dia langsung tahu kalau neneknya itu sedang bersembunyi.
Cara yang biasa digunakan neneknya untuk menghindari masalah adalah berpura-pura sakit. Sarah cukup tebal muka, karena dia tidak marah ketika disindir seperti itu oleh cucunya. Dia berkata, "Nenek ini kuat, mana mungkin semudah itu jatuh sakit. Cepat, bangun dan masuk ke rumah, lalu ganti bajumu." Sarah menendang Stefan dengan pelan dan berkata, "Nenek akan menunggumu di pavilion. Kami sudah menyuruh orang untuk membuatkan sup jahe untukmu. Kamu harus minum sup jahenya dulu, baru boleh keluar." Setelah mengatakan itu, Sarah berbalik badan dan pergi. Dewi membujuk putranya, "Stefan, cepat ganti bajumu. Kamu benar-benar akan masuk angin kalau begini. Kamu masih mau minum obat tradisional." Stefan berkata dengan getir, "Ma, orang yang memaksaku minum obat tradisional sudah nggak ada di sisiku lagi." Dewi merasa sedih mendengarnya. Dia berkata dengan sedih, "Stefan, wajar saja kalau Olivia marah karena dia baru mengetahui kebenarannya. Beri dia waktu beberapa hari untuk menenangkan diri. Semuanya akan baik-baik saja." "Ma, kebohonganku membuatnya kehilangan kepercayaan padaku. Aku nggak tahu aku harus menghabiskan berapa lama untuk membuatnya percaya padaku lagi." Stefan teringat apa yang terjadi sebelum dia pulang ke rumah tadi. Dia memanggil Olivia, tapi Olivia sampai ketakutan dan ingin melarikan diri saat mendengarnya. Hatinya sakit melihatnya. Dewi menghela napas dan berkata, "Kamu masih muda dan jalan hidupmu masih panjang. Selama kamu nggak menyerah, kalaupun kamu harus menghabiskan waktu yang panjang untuk mendapatkan kepercayaannya lagi, memang kenapa? Kalian punya waktu seumur hidup untuk bersama." Benar, mereka punya waktu seumur hidup. Setelah terdiam lama dan didesak ibunya berulang kali, Stefan akhirnya bangkit dan masuk ke rumah untuk berganti pakaian. Bab 854. Setelah berganti pakaian, di bawah pengawasan ibunya, Stefan diam meminum semangkuk sup jahe yang membuatnya mengerutkan kening karena sangat pedas. "Ma, kenapa jahenya banyak sekali, sih? Pedas sekali. Nenekmu yang menyuruh orang untuk pakai lebih banyak jahe, supaya kamu nggak masuk angin. Kalau kamu nggak mau minum sup jahe, jangan lakukan hal bodoh seperti itu lagi di masa depan." Stefan meletakkan mangkuknya dan berkata, "Ma, aku benar-benar sedang berusaha menenangkan diri tadi. Aku nggak bermaksud melakukan hal bodoh." "Iya, iya, kamu mau menenangkan diri. Jadinya sudah cukup tenang belum sekarang? Bicaralah dengan nenekmu. Dia adalah orang yang memulai semua ini. Kalau bukan karena nenekmu, kamu juga nggak akan seperti ini." Dewi sedikit kesal dengan ibu mertuanya. Putranya sangat hebat dan bukannya tidak bisa mendapatkan wanita untuk dinikahi. Ibu mertuanya yang bersikeras menyuruh Stefan menikahi orang yang menyelamatkannya. Awalnya, mereka sangat berterima kasih kepada Olivia dan ingin memberikan hadiah untuk wanita itu. Namun, Olivia menolak pemberian mereka. Setelah itu, mereka melihat Sarah dan Olivia sangat dekat. Sarah sangat menyukai Olivia. Dewi bahkan pernah secara pribadi membicarakan hal ini dengan suaminya. Curiga apa jangan-jangan Olivia tahu siapa Sarah sebenarnya dan masih menginginkan lebih, sehingga wanita itu menolak jumlah uang yang besar yang mereka berikan. Suaminya bilang, "Mereka amati saja dulu dan lihat nanti." Setelah diamati beberapa waktu, Olivia malah jadi menantunya. Kalau bukan karena Olivia benar-benar tidak mengetahui identitas Sarah dan status Stefan sebagai Presidir Aditama Group saat mengurus buku nikah dengan Stefan, dia pasti akan menganggap Olivia sebagai wanita licik. Kemudian, dia juga tahu kalau hubungan putranya dengan wanita itu tidak dekat. Mereka hidup di satu rumah, tapi jarang berkomunikasi dan masih tidur di kamar terpisah. Putranya bahkan meminta Olivia untuk menandatangani sebuah perjanjian. Dewi tidak tahu isi perjanjian itu. Namun, dia berani jamin putranya tidak akan membiarkan diri sendiri rugi. Perjanjian itu pasti banyak membatasi Olivia dalam berbagai hal, sayangnya. Entah sejak kapan, hubungan di antara keduanya perlahan-lahan semakin baik. Dewi akui, dia terus menunggu pasangan itu bercerai. Dia selalu merasa Olivia tidak pantas bersanding dengan putra sulungnya. Kalau Stefan ini putra keduanya, dia tidak peduli. Asalkan putranya menyukai wanita itu, dia bisa menerima siapapun yang dinikahinya. Namun, putra sulung itu berbeda. Stefan adalah penerus bisnis keluarga dan kepala keluarga besar mereka. Kedua orang tua Olivia sudah meninggal,
dan anak itu punya keluarga yang tidak tahu malu semua. Sehebat apapun Olivia, tetap saja tidak akan bisa bersanding dengan Stefan. Kecuali kalau anak itu bisa seperti Yuna Sanjaya, yang membuat orang-orang mengakui bahwa dia pantas menjadi istri dari kepala keluarga dari keluarga Sanjaya. Kalau tidak, tekanan yang akan dihadapi oleh Olivia sangatlah besar. Dari 9 anak laki-laki keturunan keluarga Aditama, tidak mungkin semuanya akan menikahi wanita dengan latar belakang yang tidak bagus seperti Stefan. Di masa depan, kalau ipar-iparnya berasal dari keluarga kaya, bagaimana Olivia bisa membuat dirinya diterima di antara mereka? Dewi merasa Sarah tidak mempertimbangkan hal ini untuk Olivia. Ibu mertuanya itu hanya menyukai anak itu dan memaksa cucunya untuk menikahi anak itu, tapi sama sekali tidak memikirkan bagaimana Olivia akan menghadapi semua itu di masa depan. Setelah terdiam beberapa saat, Stefan berkata, "Ma, ini adalah takdir antara aku dan Olivia. Kalau kami nggak ditakdirkan untuk bertemu, kalaupun nenek memintaku untuk membalas budi pada Olivia, aku dan Olivia juga nggak akan bisa memiliki." Pepatah mengatakan, kalau tidak berjodoh, tidak akan bisa bertemu. Stefan masih percaya pada jodoh. Ada banyak orang yang ditakdirkan bertemu, tapi tidak ditakdirkan untuk bersama. Mereka sudah saling mengenal untuk waktu yang lama, tapi tidak bisa jadi suami istri. Jadi, itu artinya dia dan Olivia berjodoh. Aku nggak menyesal menikah dengan Olivia. Aku hanya merasa bersalah padanya. Ketika dia menikah denganku, aku nggak memberinya mahar, juga nggak mengadakan pesta. Bahkan cincin kawin juga baru dibeli setelah itu. Aku sudah membuatnya nggak nyaman. Perjanjian yang mereka tanda tangani di awal itu juga. Kalau wanita lain disuruh tanda tangan perjanjian seperti itu, mereka pasti akan merasa sedih. Namun, Olivia menandatanganinya dan memenuhi syarat dalam perjanjian itu seolah tidak ada apa-apa. Orang yang tidak bisa melakukannya malah dirinya sendiri. Dalam perjanjian tersebut, dia meminta Olivia untuk tidak jatuh cinta padanya, karena dia tidak akan bisa membalas perasaan wanita itu jika itu terjadi. Pada akhirnya, dialah yang memohon pada wanita itu untuk mencintainya. Cerita bersambung.